Termasuk cerita Bu Sherly lah. Nah, termasuk cerita Bu Sherly. Saya bilang kunjungan balasannya dong ke sana. Siapa tahu nanti bisa jadi juga gitu kan. Tapi kayaknya Teman-teman, ada yang menarik. Akhirnya bocor bahwa Kang Deddy Mulyadi curhat kepada Mendagri Tito Karnavian tentang Sherly Jowanda. Wow, ini luar biasa teman. Sebelum kita menyimak videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, share, dan like video ini. Bapak Ibu sekalian, saya merasa terhormat malam ini saya hadir sebetulnya mau informal, ngobrol-ngobrol dengan Kang Deddy. Biasa, saya sering sekali WA sama beliau, sering sekali. Tiap minggu rasanya hampir pasti ada. Dan kadang-kadang ringan-ringan beliau cerita, tapi paling banyak beliau kirim-kirim forward dari Pak Bupati, Wali Kota, urusan mutasi. Dan saya selesaikan cepat. Termasuk cerita Bu Sherly lah. Nah, termasuk cerita Bu Sherly. Saya bilang kunjungan balasannya dong ke sana. Siapa tahu nanti bisa jadi juga gitu kan. Tapi kayaknya kan saya curiga kalau akan jadi ke sana banyak cemburu di sini kan. Banyak patah hati nanti di Jawa Barat gitu. Jadi hati-hati Kang. Pertanyaan terakhir agak gosip dikit. Ibu punya komentar tentang KDM? Komentarnya. Saya dengan pertemuan singkat kemarin di Akrab sekali loh Bu terlihat. ya karena Kang Dedinya juga sangat Iya, bersahabat, iya. sangat friendly. Oh dia bersahabat dengan siapapun Bu? Iya bersahabat dengan siapapun, sangat humble Ya. dan apa adanya. Jadi ada beberapa hal yang saya berkonsultasi, nanya gimana gini ya beliau intinya ya pokoknya kita melakukan hal yang benar. Ya. Biarkan masyarakat yang ada ekspektasi tertentu biarin ya. Karena kita ada untuk masyarakat. Ya. Selama program kita untuk pro masyarakat, gas. Hajar, gaspol. Thank you Bu Sherly. Terima kasih Bang Sukses Helmi. terus. Sekarang kita mau meeting, pinjam ruangan Pak Sekda seperti biasanya. Rumahnya juga pinjam punya Pak Sekda. Dan meeting. Gimana Pak? Udah selesai? Sudah closing? Ini udah closing atau belum? Udah selesai. Udah selesai. Sudah lihat bangunan yang nggak selesai. Misalnya di BKD kami melakukan audit investigasi. Iya. Dari hasil audit itu akan kelihatan apakah bangunan tersebut ada indikasi korupsi atau enggak. Itu kalau ada indikasi kuat korupsi, baik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian pekerjaan, mungkin itu lebih bagus ya, lebih indahnya memang Ke kejaksaan. ke kejaksaan. Tetapi apabila tidak Tidak ada, cuma administratif aja, lebih baik itu dilanjutkan. Oh, kita lanjutkan pembangunan. Oke. Dan terus kalau saya lihat kita tuh kelas di Rumah sakit. sedangkan kondisi ini kan udah SOPP ini seharusnya udah kelas itu juga belum memenuhi standar. Memang saya lihat di situ tuh ada 3 bangunan. Yang pertama bangunan yang dari SMAC yang panjang, yang satu bangunan dari dana APBD ya. Iya. Nah yang itu APBD itu Yang mangkrak. yang nggak selesai, sama ruang tapi yang lain udah selesai ya. Ada ruang bedah, tapi itu kayaknya dak. Ya. Berkaitan dengan audit investigasi, ada 2 kelayakan secara teknis bahwa pekerjaan bisa dilanjutkan. Yang kedua, kewajaran terhadap keuangan yang sudah keluar yang harus diyakini oleh auditor. Kalau saya sarankan, kalau itu kan bangunannya tuh nggak terlalu sulit ya. Rasa saya swallow aja bisa Bu. Berarti kemarin kan Bapak datang ke sini kan untuk membahas catatan dari temuan 2024. Setelah balik, apakah kita Pemprov Maluku Utara sudah melakukannya sesuai dengan arahan atau belum? Masih banyak. Masih banyak ya. Jadi yang catatan 2024, Iya, pasti. ketika di 2025 masih ngutang juga. Jadi yang belum diberesin apa aja? Aset belum beres, apalagi? Sistem digitalisasi belum jalan. Itu belum. Apalagi? Belum terintegrasi. Iya. Sudah tuh yang kemarin Bu, saya masalah manajemen ASN. Catatan yang dari 2024, Ada. prioritasnya di pengadaan barang dan aset milik daerah. Ya, kalau yang diprioritaskan ya, Iya, pertama SDM. SDM. Dan itu progresnya belum signifikan setelah Bapak balik lagi kan. Solusinya berarti kita harus, kalau sertifikasi kan sedang jalan nih, sudah bekerjasama dengan BPN. Untuk pengadaan barang dan jasa juga sudah menggunakan sistem yang ada, nanti akan dipantau. Nah, untuk ASN mungkin diperlukan digitalisasi ya. Kalau di dalam ASN ini kalau saya lihat kondisi kan harus perlu ini Bu. Nah, saya ulang lah. Jadi the right man on the right place. Sudah tuh antara jumlah kebutuhan personil yang ada dengan jumlah job yang ada. Ya, berarti intinya hasil saran dari 2024 setelah balik 2025 belum diimplementasi dengan maksimal, masih banyak PR lagi. Untuk MCP-nya bisa naik, salah satu kuncinya adalah semua aset harus dilegalitaskan, sertifikasi, kemudian pengadaannya dikontrol dalam arti nggak boleh ada proyek mangkrak gitu ya. Berjumpa bersama saya di Dancare 94. Oke, gini teman-teman. Di sebuah acara ya,
dihadiri KDM dengan masyarakat, kemudian ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dan di sini Tito itu memberi sambutan ya kepada masyarakat. Dan di situ Tito Karnavian bercerita bahwa kedekatannya dengan Kang Deddy ini ya konsultasi ya, WhatsAppan, komunikasi dan cerita-cerita teman-teman. Yang menariknya adalah mungkin suasana di sana sangat senang, damai ya. Kemudian Kang Deddy itu langsung nyeletuk ya. Termaksud cerita Sherly Johanda. Ini menarik teman-teman. Kenapa? Karena selama ini orang-orang berpikir bahwa bagaimana sih kelanjutan hubungan Kang Deddy dan Sherly ini yang sempat viral, yang sempat menarik perhatian publik. Dan kalau kita melihat bagaimana Sherly Johanda dan KDM ya beberapa waktu lalu bertemu dan itu meledak viral ya, bagaimana mereka saling bercengkrama, bercerita, adu cerita, kemudian seolah-olah itu romantis sekali teman-teman. Dan inilah yang dikatakan oleh Tito Karnavian berkata seperti ini. Kapan nih ya, Kang Deddy berkunjung ke Maluku Utara? Wow, ini kan pertanyaan yang harus dijawab dan bisa dibilang ini adalah kesempatan untuk Kang Deddy berkunjung ke Maluku Utara. Wow, ini pasti seru teman-teman. Jika Kang Deddy berkunjung ke Maluku Utara, saya berharap bahwa Kang Deddy berkunjung ke sana ya. Oke, terlepas dari konteks itu, ya bagaimana dua gubernur hebat ini, teman-teman, selalu memberikan warna yang baru bagi dunia politik kita. Bagaimana kedua tokoh terkenal ini, bagaimana kedua gubernur terbaik ini adalah hal yang positif. Kalau kita melihat bagaimana gubernur tuh harus berlomba-lomba, itu sangat positif teman-teman. Kenapa? Karena di saat mereka berlomba-lomba memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya, itu sesuatu hal yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Bagaimana mereka harus berlomba-lomba, saling melengkapi atau saling menyaingi, ya, memberikan yang terbaik, itu adalah keuntungan bagi masyarakat. Apalagi di dunia digital saat ini, segala sesuatu itu bisa sangat terlihat, bisa terekspos ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Kita tahu bagaimana Kang Deddy ini adalah orang yang sangat berpengalaman di pemerintahan, di legislatif, bagaimana beliau berpengalaman mengelola pemerintahan yang besar ya. Sedangkan Ibu Sherly mungkin baru pertama kali menjadi pejabat, teman-teman. Namun kalau kita melihat Ibu Sherly selalu belajar kepada senior-seniornya, selalu belajar terhadap orang-orang yang sudah berpengalaman. Jadi Ibu Sherly ini langsung naik level, langsung terkenal. Apalagi beliau ini seorang perempuan pertama yang sangat terkenal ya, menurut saya seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat Kofifa. Kofifa adalah provinsi Jawa Timur yang belakangan ini dibanding-bandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi ya, selalu dibandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi. Namun Sherly Johanda ini selalu diistimewakan ya oleh Kang Deddy Mulyadi. Ini dalam konteks para pendukung ya, konteks pendukung, bukan Kang Deddy-nya teman-teman. Ini adalah hal yang luar biasa. Namun ini adalah sebuah perlombaan tadi untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Kita tahu bahwa dalam periode inilah kita melihat di era digital saat ini, apalagi media sosial yang sangat cepat, sehingga cepat terekspos apa saja kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin daerah. Dan bahkan kalau kita melihat Kang Deddy ya selalu bersemangat ya dalam segala hal. Namun begitu juga Ibu Sherly Johanda. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar teman-teman ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini.
Sampai jumpa lagi. Salam.